Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kita akan membahas handphone yang luar biasa spesial, luar biasa mahal. Ini dia handphonenya. Ini dia Google Pixel 9 Pro Fold. Ini adalah varian tertinggi termahal dari Pixel 9 series yang dirilis tahun ini barengan dengan kemarin diumumin bareng Pixel 9, 9 Pro dan 9 Pro XL. Kita bisa lihat ya, untuk packagingnya ini sebenarnya kurang lebih ya mirip dengan Pixel 9 Pro XL nih yang udah duluan gua unboxing, dari bahannya, terus dari tema pembungkusannya, packagingnya ini kurang lebih mirip. Ya kita akan langsung buka aja. Nah cara bukanya, nah isinya nih teman-teman bisa lihat. Dia pakai box yang ramah lingkungan ya, gampang dilebur. Oke. Oh, ini dia handphonenya. Seperti kebanyakan handphone layar lipat ya. Kondisinya dibentangkan kayak gini. Terus di sini kita bisa melihat ada kabel USB-C to C. Terus di sini ada quick guide ya. Ini ada buku-buku kayak gini ya, kosong. Nah, ini tadi tempat buat kameranya. Yuk, langsung kita buka handphonenya. Nah, ini sampai dengan kertasnya. Dia benar-benar ramah lingkungan ya, yang gampang didaur ulang. Jadi sudah tidak lagi menggunakan ada elemen-elemen plastik. Nah, BTW untuk Pixel 9 Pro Fold ini cuma ada dua warna aja, terang dan gelap ya. Pokoknya hitam sama putih. Nah, ini yang warna gelapnya, warna hitamnya. Dan sangar nih handphone. Kita tutup untuk pertama kalinya. Wah, masih seret. Wah, ini form factornya terus terang memang enak ya. Cuma ya agak-agak membingungkan melihat desainnya karena gini ya. Dari awal launching, pas pertama kali ngelihat ya, bagian sebelah kirinya dia sudutnya tuh lancip ya, kotak gitu ya. Sedangkan di sebelah kanan dia melengkung. Jadi kayak aneh gitu ya melihat seperti ini. Oke, tapi kita coba bandingin dulu. Ini sih tipis ya, kita bandingin sama Z Fold 6. Nah, ini dia. Ini Z Fold 6 yang biasa gue pakai. Kalau kita bandingin ketebalannya, oke. Oh iya benar, ternyata ini lebih tipis bro. Dan untuk kameranya ini juga kalau kita bandingin dengan Pixel 9 yang biasa ataupun Pro Series, ada perbedaan ya. Nih di visor kameranya. Jadi kalau yang ini bentuknya persegi panjangnya tuh kayak kotak gitu ya kalau si Pixel Fold. Sementara 9 series, 9 Pro dan 9 biasa itu dia lebih memanjang. Nah, kita body tour dulu. Untuk bagian sebelah atas di sini ada mikrofon, terus ada grill speaker, di sini ada antena 5G, terus juga di sebelah kanan ada tombol power. Terus ada volume rocker di bawahnya, kemudian di bagian sisi bawah ini ada USB-C, ada slot kartu, ada mikrofon, dan ada grill speaker lagi. Dan Excel-nya seperti ini, tidak ada tulisannya, jadi polos aja. Oke, sekarang kita coba lagi, kita bandingin dengan si Z Fold 6 ya. Kalau secara dimensi, tadi kan kalau tipis ya tipisan si Pixel 9 Pro Fold, tapi secara dimensi nih teman-teman bisa lihat ya, otomatis karena layarnya nggak lebih lebar, dimensinya nggak lebih lebar, jadi si Z Fold 6 ini masih terlihat lebih compact dibanding 9 Pro Fold dan juga lebih enteng ya. Dan untuk IP rating juga lebih bagus sih Z Fold 6 ya. IP ratingnya ini masih dapat IP48, sementara untuk yang si Google ini dia IPX8. Nah, terus juga untuk layarnya, layar depannya dia sebenarnya sama ya, cuman beda rasionya aja. Memang sebenarnya ini sama di 6,3 inci. Dan untuk layar dalamnya ketika kita buka dibentangin, si Pixel 9 Pro Fold ini sedikit lebih lega di 8 inci, sementara Z Fold 6 di 7,6 inci. Oke, sekarang kita fokus ke 9 Pro Fold. Jadi kalau kita lihat nih, kalau untuk kerapatan ini gokil sih. Bener-bener rapet banget ya. Udah nggak ada gapnya sama sekali. Jadi ini perfecto ya kalau untuk soal kerapatan. Lalu kalau kita ngomongin seret apa enggaknya, ini seret. Bagus build quality-nya. Terus tingkat keseretannya kayak gimana sih? Nah, menurut gue ini bisa disejajarkan sih ya sama kayak Z Fold 6. Kita bisa di posisi yang cukup rendah seperti ini, angle-nya dia nggak ngoplak langsung ketutup. Ini masih bisa
ngablak ngebuka kayak gini. Nice banget ya. Jadi untuk build quality ini oke, dan kita bisa lihat ya untuk kris lipatan layar dalamnya ini juga ada di level yang sama seperti Z Fold 6. Tapi yang cukup mengagetkan adalah begitu gue buka, ini ternyata nggak ada anti goresnya. Beda dari kebanyakan handphone foldable yang lain yang gue coba, kayak kemarin si Vivo itu kan ada, si Samsung jelas ada, ini nggak ada sama sekali. Edan ya, segitu pelitnya kah Google untuk ngasih anti gores? Ini kan orang ngeri ya, handphone harga 30 jutaan hampir 40 juta nggak dikasih anti gores dalam, jadi kita harus pasang sendiri. Wah bener-bener nih Google ya, luar biasa. Ini ngomong-ngomong layarnya sudah LTPO untuk yang dalam ya, LTPO OLED. Sementara kalau untuk layar luarnya itu belum LTPO, tapi juga sudah 120 Hz, sudah support HDR juga. Ini gua rasa-rasa itu kayak tangan gua tuh full banget ya, untuk ngegenggamnya itu bener-bener harus terbentang dengan sangat susah payah gitu ya untuk tangan gua bisa menjangkaunya. Ya ini beda karakter ya teman-teman, kira-kira mana yang lebih suka. Kalau untuk tinggi sih kurang lebih sama, cuman lebarnya aja. Kalau gua pribadi gua lebih suka form factornya ini ya, dalam kondisi terbuka si Z Fold 6, karena dia bisa dijangkau dengan satu tangan kayak gini ya. Tapi balik lagi kalau kondisi ketutup, wow ini juara banget. Form factor layar luarnya buat ngetik-ngetik, buat nonton ini enak banget. Selanjutnya untuk spesifikasi gua infoin ya sedikit aja ya, karena sebenarnya kurang lebih sama. Jadi untuk chipsetnya masih pakai Tensor G4, ini udah 4 nanometer. Nah untuk RAM-nya dia 16 GB sama seperti 9 Pro series. Bedanya adalah storage-nya dia pilihannya cuma ada 256 atau 512. Jadi nggak ada yang versi 128 ataupun 1 tera. Dan untuk baterainya yang cukup disayangkan adalah memang lumayan ya, untuk handphone lipat ini lumayan ya, dapat 4650 mAh. Tapi memang belum sebesar baterainya Blue Fold si Vivo yang bisa 5000 mAh, Vivo Fold 3 Pro. Kemudian untuk pengisian dayanya juga ini kalah ya, kalah cepet, dia cuma 21 watt, yang mana itu menurut gua lumayan ketinggalan dibanding para kompetitornya. Oke, sekarang kita mau coba untuk nonton video di layarnya. Oke, ini Fold gua simpen dulu. Mantep ya, ini sih ya kalau untuk kualitasnya sih gua nggak bicara banyak lah, udah pasti harusnya ini bakal top banget untuk warnanya, untuk kontrasnya ya, ini udah enak dilihat. Cuma yang perlu kita notice adalah ya memang kalau dengan layar kondisi terbuka seperti ini, kalau kita nonton video 16:9 apalagi 21:9, berarti black barnya atas bawahnya itu akan terlihat lumayan gede kayak gini jadinya ya. Nah kita coba kalau kita tutup. Oke, dia langsung nerusin ke layar luar. Kemudian kita akan coba untuk multitaskingnya. Wah, nih kita buka lagi. Nah, biasanya ada taskbar di bagian bawah. Yes, ada, sama seperti kebanyakan handphone lain. Di sini kita bisa seret aja mau aplikasi apapun, kita bisa buka di samping sebelah kayak gini. Cuma sayangnya adalah, nah ini cuman bisa kanan kiri aja, layar segede gini cuman bisa buka 2 aplikasi. Wah ini ya gua nggak tahu ya gimana pikirannya si Google, harusnya bisa mengoptimize lebih jauh lagi, karena si Samsung aja itu bisa sampai dengan 3 aplikasi dan bisa pop up lagi. Vivo juga bisa lebih dari 2 aplikasi. Nah biar lebih asik lagi kita nyobanya, sekalian kita tes speakernya, karena ini handphone layar lipat biasanya speakernya tuh bagus-bagus. Kita coba nih, harusnya sih mantep ya. Oke, jadi kalau untuk speaker gua nggak banyak ngomong deh, ini lantang banget, memang dia nggak terlalu tebel untuk bassnya ya, tapi ini sudah sangat mencukupi kalau kita nonton dengan kondisi terbuka seperti ini. Itu wide banget, kerasanya tuh nyebar ya untuk keluaran suaranya, dan kelantangannya harus gue akuin ini mantap banget. Oke, sekarang kita mau bahas kamera. Nah sedikit kita compare dengan 9 Pro XL. Untuk main kameranya si Fold ini ternyata ada di bawah Pixel 9 Pro series atau bahkan yang Pixel 9 biasa ya. Jadi main kameranya ini bukan 50 megapiksel tapi masih 48 megapiksel, jadi beda sensornya. Kemudian konfigurasi yang lainnya dia ada lensa tele periskop
bukan 48 megapiksel kayak di 9 Pro series, tapi 10,8 megapiksel dengan 5 kali optical zoom. Kemudian ada satu lagi lensa ultrawide, lagi-lagi bukan 48 megapiksel seperti yang ada di 9 Pro series, tapi cuma 10,5 megapiksel. Oke, sekarang kita coba aja langsung untuk kameranya, kita lihat ya. Nah, jadi tampilan seperti ini di mode foto atau auto. Dia ada 0,5 kali, 1 kali, 2 kali digital zoom, dan 5 kali ini optical zoom ya, dengan mode makro juga, auto makronya. Kemudian di sini ada mode portrait. Portraitnya sama seperti 9 Pro series, ada 1,5 kali dan 2 kali, jadi nggak bisa pakai 5 kali zoomnya ya, padahal dia punya lensa optical, lensa tele, tapi nggak bisa dipakai buat portrait. Kita akan coba lihat di mode videonya. Di sini resolusinya kita bisa pakai sampai dengan 4K 60 fps, sedangkan tidak bisa pakai 10 bit HDR ya. Kalau mau pakai HDR itu kita bisa maksimal di 4K 30. Ini sama seperti 9 Pro series. Nah, di sini yang juga menarik untuk dicoba adalah ada fitur rear camera selfie, bisa dual screen ya. Jadi untuk pakainya kita harus kondisikan handphonenya di kondisi terbuka seperti ini. Nah, interface-nya jadi begini. Kita akan coba. Nih, bisa rear camera selfie atau dual screen atau matte you look. Nah, matte you look ini bisa untuk attract anak kecil ya. Jadi yang tadinya nggak konsen, nggak bisa ngeliat ke kamera ya. Nah, ini jadi bisa melihat ke kamera dengan gambar seperti ini. Nih, tuh. Jadi ada gambar-gambar lucu kayak gini ya. Kemudian untuk kamera depan, ya ini kamera dalam itu resolusinya 10 megapiksel. Untuk kamera depannya, kamera selfie juga sama, resolusinya di 10 megapiksel. Lagi-lagi ini ada di bawah 9 Pro, yang Pro series itu 42 megapiksel, ini cuma 10. Nah, untuk angle-nya ini tersedia 1 kali dan 1,4 kali. Sementara kalau di Pixel 9 atau 9 Pro itu bisa 0,7 atau 0,8 ya. Dia angle-nya lebih lebar. Kita akan coba bandingkan ya. Bisa dilihat ya. Ini angle-nya jauh lebih lebar yang ada di 9 atau 9 Pro series dibanding yang ada di Fold. Nah, untuk videonya, untuk kamera depannya juga sama ya, 1 kali atau 1,4 kali, jadi nggak bisa pakai 0,7 atau 0,8 kali. Jadi angle-nya standar aja, nggak terlalu lebar, dan resolusinya untungnya ini masih oke ya, masih bisa 4K 60 fps maksimalnya. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan unboxing dan juga nyobain secara singkat Pixel 9 Pro Fold ini, yang mana ini adalah varian tertinggi dari Pixel 9 series. Maksudnya tertinggi dalam artian harganya ya, tapi untuk spesifikasi terutama kameranya ini masih di bawah 9 dan 9 Pro ya, di bawah 9 Pro series lah. Dan kalau kita compare dengan handphone layar lipat yang paling lumrah yang ada di Indonesia, yaitu Samsung Z Fold 6, secara form factor kalau kita ngomongin mau pakai layar luar, memang ini terlihat lebih normal, lebih enak lah megangnya ya. Untuk layar depannya itu lebih nyaman dipakai ngetik, dipakai nonton gitu ya, dibanding yang ada di Z Fold 6. Tapi kalau kita ngomongin layar dalam, menurut gua pribadi lebih enakan si Z Fold 6 karena layarnya sama-sama udah termasuk lega dan dia lebih compact, bisa dipegang dengan 1 tangan aja, nggak perlu pakai 2 tangan. Dan kalau kita ngomongin build quality, ini jauh lebih oke dibanding Pixel Fold generasi pertama, dan engselnya juga gua appreciate banget karena sudah bisa menyamai levelnya Samsung, yang mana ini terasa seret, kita bisa buka sampai dari angle yang sempit sampai dengan angle yang lega lebar sekalipun dia nggak ngoplak-ngoplak. Untuk layarnya crease-nya juga enak ya, dilihatnya nyaman, nggak terlalu mengganggu. Kemudian untuk IP rating masih ada walaupun cuman IPX8. Ya paling yang agak disayangkan adalah multitaskingnya aja ya. Dengan layar yang segede ini kita cuman bisa buka 2 aplikasi di sebelah kiri dan kanan layarnya, nggak bisa lebih dari itu. Ya mungkin ini bisa jadi feedback nanti ke depannya buat Google biar bisa lebih memanfaatkan lebar layar dalam dari Pixel Fold ini biar lebih berguna untuk multitasking. Dan untuk harganya ya karena ini lumayan, jadi gua nggak enak ngomongin di sini, teman-teman bisa langsung lihat aja intip harganya
dengan link yang udah gua taruh di deskripsi. Terima kasih.